Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang karakteristik dan jenis limbah. Nah, di video ini kita akan membahas tentang penanganan dan pemanfaatan limbah. Seiring dengan kemajuan zaman, limbah menjadi hal yang sangat biasa dan mengakibatkan berbagai macam kerugian. Oleh karena itu, diperlukan adanya penanganan untuk mengatasi masalah limbah di lingkungan sekitar kita. Lalu apa saja yang dapat kita lakukan dalam usaha penanganan limbah ini? Mari kita simak video ini selengkapnya. Penanganan dan pemanfaatan limbah. Nah, di bagian pertama kita akan membahas tentang penanganan limbah. Ada beberapa hal yang akan kita bahas terkait dengan penanganan limbah. Yang pertama adalah pengolahan limbah rumah tangga, yang kedua pengolahan limbah cair, yang ketiga pengolahan limbah padat, yang keempat pengolahan limbah gas. Kita akan bahas ini satu persatu. Yang pertama adalah penanganan limbah dengan cara melakukan pengolahan limbah rumah tangga. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa limbah rumah tangga dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah berupa sampah rumah tangga, kemudian ada juga air buangan ya yang dihasilkan dari kegiatan mandi dan mencuci, dan yang terakhir ada feses atau tinja yang dihasilkan dari kotoran manusia. Nah, limbah-limbah ini jika tidak dikelola dengan baik berpotensi mencemari lingkungan sekitar. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam pengolahan limbah rumah tangga. Nah, yang pertama adalah pemanfaatan sampah, terutama untuk sampah-sampah organik. Di tingkat rumah tangga diperlukan kesadaran untuk memisahkan sampah antara sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik antara lain dapat berupa sampah sisa bahan makanan, kulit telur, kulit buah-buahan, rumput, daun, ranting, dan lain sebagainya. Nah, di iklim seperti di Indonesia ini, penguraian sampah organik lebih cepat dibandingkan di daerah lainnya. Hal ini sebenarnya sangat menguntungkan karena pembentukan sampah menjadi kompos yang bermanfaat akan lebih mudah. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan melakukan pemanfaatan grey water. Grey water biasanya berupa air sabun bekas kegiatan rumah tangga seperti bekas mencuci, mengepel, mandi, dan lain sebagainya. Untuk memanfaatkan grey water sebagai sumber air bersih dibutuhkan instalasi khusus yang tidak mudah dibuat sendiri. Nah, grey water masih dapat digunakan untuk menyiram kebun, namun perlu dipastikan bahwa air tidak mengandung deterjen yang keras, pemutih, ataupun zat kimia yang berbahaya lainnya. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan limbah cair. Tujuan utama pengolahan air limbah adalah untuk mengurai kandungan bahan pencemar di dalam air, terutama senyawa organik, padatan tersuspensi, mikroba patogen, dan senyawa organik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme yang terdapat di alam. Nah, ada beberapa cara dalam pengolahan limbah cair. Yang pertama adalah pengolahan fisik. Pengolahan ini terutama ditujukan untuk air limbah yang tidak larut, atau dengan kata lain buangan cair yang mengandung padatan, sehingga menggunakan metode ini untuk pemisahan. Misalkan dapat dilakukan dengan metode penyaringan, pengendapan, maupun pengapungan. Kemudian yang kedua adalah dengan pengolahan kimia. Nah, pengolahan secara kimia ini adalah proses pengolahan yang menggunakan bahan kimia untuk mengurangi konsentrasi zat pencemar dalam air limbah. Proses ini menggunakan reaksi kimia untuk mengubah air limbah yang berbahaya menjadi kurang berbahaya. Nah, yang ketiga adalah pengolahan biologi. Proses pengolahan secara biologi adalah dengan melibatkan mikroorganisme yang dapat mengurai atau mendegradasi bahan organik. Kemudian selanjutnya adalah pengolahan limbah padat. Nah, limbah padat adalah hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari sisa proses pengolahan. Limbah ini dapat dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu limbah padat yang dapat didaur ulang, seperti plastik, tekstil, potongan logam, dan limbah padat yang tidak punya nilai ekonomis. Nah, ada beberapa cara dalam pengolahan limbah padat ini. Yang pertama adalah dengan cara penimbunan.
Yang kedua dengan cara insinerasi atau pembakaran. Kemudian yang ketiga dengan cara composting atau membuatnya menjadi kompos. Ini terutama untuk limbah padat organik. Nah, kemudian yang keempat adalah dengan cara mendaur ulang. Nah, selanjutnya adalah pengolahan limbah gas. Pengolahan limbah gas secara teknis dilakukan dengan menambahkan alat bantu yang dapat mengurangi pencemaran udara. Cara yang dapat digunakan adalah yang pertama, mengontrol emisi gas buangan. Gas-gas buang seperti sulfur oksida, nitrogen oksida, karbon monoksida, dan hidrokarbon dapat dikontrol pengeluarannya melalui beberapa metode. Gas sulfur oksida dapat dihilangkan dari udara hasil pembakaran bahan bakar dengan cara desulfurisasi menggunakan filter basah. Selain itu, emisi gas buang juga dapat dikurangi dengan cara mengurangi kegiatan pembakaran bahan bakar atau mulai menggunakan sumber bahan bakar alternatif yang lebih sedikit menghasilkan gas buang berupa polutan. Nah, kemudian yang kedua adalah menghilangkan materi partikulat. Nah, dalam menghilangkan materi partikulat ini ada beberapa alat yang dapat digunakan, yaitu yang pertama adalah filter udara, yang kedua ada pengendap siklon, dan yang terakhir ada filter basah. Nah, inilah bentuk-bentuk penanganan limbah, baik dalam pengelolaan limbah rumah tangga, limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Nah, selanjutnya adalah pemanfaatan limbah. Tidak semua limbah merupakan sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali. Beberapa jenis limbah dapat dimanfaatkan kembali, bahkan memiliki nilai ekonomis yang menunjang kehidupan manusia. Usaha yang dapat kita lakukan untuk mengurangi jumlah limbah yang banyak, salah satunya dengan menerapkan program 5R. Yang pertama adalah reduce. Reduce adalah mengurangi atau mereduksi sampah yang terbentuk, memakai barang-barang dengan efisien sehingga mengurangi jumlah sampah yang dibuang. Nah, barang-barang yang digunakan hanya pada saat diperlukan saja. Dengan demikian, selain dapat mengurangi jumlah sampah, juga dapat mengurangi tingkat pencemaran lingkungan. Contohnya adalah hemat dalam menggunakan air, membawa kantong belanjaan sendiri ketika berbelanja sehingga dapat mengurangi jumlah kantong plastik yang beredar, dan menggunakan sapu tangan untuk menggantikan tisu dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah reuse. Reuse adalah penggunaan kembali sampah-sampah yang masih dan dapat dimanfaatkan tanpa dilakukannya pengolahan khusus. Hasil akhirnya masih tetap barang yang sama dan memiliki fungsi yang sama atau berbeda. Nah, reuse adalah program pemakaian kembali sampah yang sudah terbentuk seperti penggunaan bahan-bahan plastik atau kertas bekas untuk benda-benda souvenir, bekas ban untuk tempat pot atau kursi taman, botol-botol minuman yang telah kosong diisi kembali, dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah recycle. Recycle adalah daur ulang atau penggunaan kembali limbah yang masih dapat dimanfaatkan, tetapi harus diberikan pengolahan tertentu sehingga hasil akhirnya menjadi barang yang berbeda, baik dengan fungsi yang sama maupun dengan fungsi yang berbeda. Nah, proses recycle agak berbeda dengan kedua program sebelumnya, seperti reduce dan reuse. Nah, dalam recycle, sampah sebelum digunakan perlu diolah terlebih dahulu. Bahan-bahan yang dapat direcycle atau didaur ulang yaitu seperti kertas atau sampah bekas, pecah-pecahan gelas atau kaca, besi ataupun logam, dan sampah-sampah organik yang berasal dari dapur ataupun pasar yang dapat didaur ulang menjadi kompos maupun pupuk. Nah, proses daur ulang ini juga dapat mengubah sampah menjadi energi panas yang dikenal dengan proses insinerasi. Nah, kemudian yang keempat adalah replace. Replace adalah mengganti barang dengan yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, dengan mengganti gelas plastik sekali buang dengan gelas kaca. Kita juga bisa mengganti lampu rumah dengan lampu hemat energi. Selanjutnya adalah rethink. Nah, rethink adalah memikirkan kembali sebelum membeli dan menggunakan sesuatu. Apakah barang itu menghasilkan sampah atau tidak? Apakah sampahnya berbahaya bagi lingkungan? Apakah barang tersebut benar-benar diperlukan? Nah, ini adalah beberapa program yang dapat kita lakukan dalam pemanfaatan limbah. Selanjutnya ada sebuah kuis. Salah satu metode penimbunan sampah atau limbah padat adalah dengan menerapkan sanitary landfill. Nah,
Apa yang kalian ketahui tentang sanitary landfill? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar video ini. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.